Tuhan, pagi hari ini kami mau menyatakan bahwa tiada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Kau bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi Engkau bangkit menyelamatkan kami, menyediakan tempat bagi kami, sehingga Engkau berkata, di mana aku berada, kami pun berada. Pagi hari ini kami datang bersekutu kepada Tuhan. Betul, kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami menyembah Allah yang sama, Allah yang kami sapa dan kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang menyelamatkan kami, yang menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, dimanapun kami umat-Mu berada, kami tahu ketika kami memanggil nama Tuhan, kami menyembah Tuhan, Tuhan Allah yang bersemayam, bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Itu sebabnya kami percaya tatkala kami menyembah Tuhan Yesus, di rumah kami memuji-muji Tuhan, maka ada hadirat Tuhan, ada kuasa, ada lawatan Tuhan. Sehingga pagi hari ini di rumah kami masing-masing, kami yang sakit, di dalam nama Yesus sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, sebab Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan bagi kami. Bahkan kami yang terikat, terbelenggu, dibebaskan di dalam nama Yesus, sebab ada kuasa, ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan. Bahkan kami yang Tuhan lihat hari-hari ini sedang mengalami kesusahan, biarlah damai-Mu mengalir atas hati kami Bapa. Engkau yang memeluk kami, Engkau yang menggendong kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Itu yang memberikan ketenteraman, itu yang memberikan kedamaian, itu yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ada di rumah kami masing-masing. Kembali kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dan apa yang keluar dari mulut Allah akan Allah kerjakan dan lakukan segera. Itu sebabnya kami mau kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun setiap kita berada. Mungkin ada yang baru bergabung, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-8. Saudara dikasih dalam Tuhan, Keluaran pasalnya yang ke-8, ayat 16 sampai dengan ayat 19. Ya kan, beberapa hari kemarin kita sudah belajar tentang tulah pertama, air berubah menjadi darah di seluruh tanah Mesir. Tulah kedua kita sudah belajar juga tentang katak. Bagaimana kita tahu bersama bahwa ketika katak itu mati di seluruh tanah Mesir menimbulkan bau busuk. Iya kan? Jangan sampai hidup kita orang-orang Kristen menimbulkan bau busuk, yang pada akhirnya orang melihat kita dan akhirnya bukan memuliakan Tuhan, tapi orang melihat kita dan menjelek-jelekkan nama Tuhan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berbau busuk, membawa bukan lagi keharuman bagi nama Kristus, tapi membawa kebusukan. Ya, pastikan kehidupan kita selalu menjadi berkat. Pastikan kehidupan kita selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Yesus katakan kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Dan hari ini dalam pasal yang ke-8, pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat 19, tulah yang ketiga, yakni nyamuk. Iya kan? Kita lihat sama-sama saudara, apa yang kita bisa pelajari dari tulah ketiga ini. Keluaran 8 ayat 16
sampai dengan ayat 19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke mana? Kemana saudara? Ke debu tanah. Kemarin ke atas air disuruh arahkan, baik tulah pertama maupun tulah yang kedua disuruh diarahkan ke atas air. Tapi ketika masuk dalam tulah yang ketiga, Tuhan bilang sama Harun melalui Musa, pukulkan itu ke debu tanah. Kenapa pukulkan ke debu tanah? Karena ketika dia memukulkan itu ke debu tanah, maka Alkitab katakan debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Bayangkan, debu dipukul jadi nyamuk. Debu dipukul jadi nyamuk. Sebanyak itulah nyamuk itu, sebanyak debu di Mesir. Seperti itulah banyaknya nyamuk di tanah Mesir. Ayat yang ke-17. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya. Lagi-lagi dikatakan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Perhatikan ayat selanjutnya. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmunya, mantra-mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mereka lupa bahwa yang bisa memberi kehidupan cuma Tuhan. Ketika air menjadi darah bisa dilakukan oleh orang-orang ininya Mesir, ya kan, ahli-ahli nujumnya Mesir. Begitu pula ketika memunculkan katak. Tapi ketika merubah debu tanah menjadi nyamuk, sorry bos, itu cuma karya Tuhan, iya kan? Dari mengubah dari debu tanah menjadi makhluk hidup, cuma Tuhan yang bisa. Apa dikatakan selanjutnya? Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Mereka menyadari, kita nggak bisa buat nih. Gak seperti yang sebelum-sebelumnya air menjadi darah, muncul katak-katak berkeriapan, tiba-tiba ini debu tanah jadi nyamuk. Wah, kita nggak bisa, kita angkat tangan bos. Katanya, mereka bilang kepada Firaun, kita nggak bisa bos. Nyerah, kita nyerah. Ini adalah apa? Dibilang, tetapi ini Allah, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras. Ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudaraku, debu tanah menjadi nyamuk. Bahkan ahli-ahli Mesir yang biasa meniru apa yang Musa dan Harun buat, pada saat itu tidak bisa. Kenapa? Jelas, karena hanya Tuhan yang memberi hidup. Saya teringat ketika kita manusia diciptakan. Coba lihat Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari mana saudara? Membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia pada saat dihembuskan nafas oleh Tuhan ke dalam hidungnya, saat itulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Sebelum dihembuskan oleh nafas hidup oleh Tuhan ke dalam hidungnya, maka manusia hanyalah debu tanah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh sombong. Saya harus ingat, tanpa Tuhan saya adalah debu tanah. Amin. Ini yang perlu kita ingat. Sehebat-hebatnya dirimu, sekaya-kayanya dirimu, setinggi-tingginya pangkat kedudukanmu, seberhasilnya apa yang kau kerjakan, ingat, tanpa nafas hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita cuma debu tanah. Ini membuktikan bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, hanya Tuhan yang bisa memberi kehidupan. Amin. Jadi debu tanah yang dipukulkan oleh Harun sudah dikasih dalam Tuhan, saat itu juga debu dan tanah itu menjadi nyamuk. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dari apa yang disebut dengan barang mati menjadi makhluk hidup. Itu hanya Tuhan yang bisa buat. Nah, inilah yang saya mau bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kehidupan.
Dia adalah Allah yang memberikan kita kehidupan. Tanpa Tuhan kita cuma debu tanah. Sadari hal ini, sehingga tidak ada manusia di muka bumi ini yang sombong, angkuh, tinggi hati kalau jalan hidungnya madep ke atas. Saking sombongnya. Jangan lupa bos, kita cuma debu tanah tanpa nafas hidup dari Tuhan. Seketika Tuhan ambil nafas hidup itu, seketika itu juga kita jadi kembali menjadi debu dan menjadi tanah. Seketika itu juga Dia Allah yang membuat sesuatu yang mati menjadi makhluk hidup. Dia Allah yang membuat sesuatu yang hidup menjadi mati. Dia bisa lakukan semuanya. Jangan pernah lupa, Dia Allah yang memberikan kehidupan. Apa yang sedang mati dalam hidupmu hari-hari ini? Mungkin ekonomimu sedang mati, datang sama Tuhan, Dia yang memberi kehidupan. Rumah tanggamu sedang mati suri hari-hari ini, datang sama Tuhan. Kesehatanmu sedang mati suri hari-hari ini, datang sama Tuhan. Bisnismu, ekonomimu sedang mati hari-hari ini, datang sama Tuhan. Dia Allah yang memberikan kehidupan. Amin. Pastikan hal ini kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita tahu Tuhan, pengharapan saya hari-hari ini sedang mati, saya mau datang sama Tuhan karena saya tahu dari apa yang mati Tuhan bisa membangkitkan kembali sehingga menjadi hidup. Karena Dia yang memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-8. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 maksud saya, sorry. Nehemia 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberi hidup. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Baik yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, yang memberi hidup adalah Allah pemberi hidup. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi sadar bahwa kita adalah pribadi yang sudah diberikan hidup. Tadinya kita adalah orang-orang yang sudah mati karena dosa. Kita diselamatkan, kita ditebus dari kematian kekal, masuk kepada kehidupan kekal oleh karena kematian Kristus. Ada pertukaran di sana. Sehingga akhirnya kita tahu betul, Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan bagiku. Kita adalah orang-orang yang seharusnya dipantas untuk menerima hukuman karena dosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah kemurahan Yesus, maka kita diberikan hidup, dan hidup yang kekal. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kolose 2 ayat 13 dan 14 bilang begini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Lihat, kita adalah orang-orang yang mati karena dosa, karena pelanggaran. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah telah dihidupkan. Sama-sama bilang sama saya dihidupkan kembali. Kita yang tadinya mati karena dosa, kita yang tadinya mati karena pelanggaran, kita tadi mati karena kesalahan-kesalahan kita yang harus ditimpakan kepada kita, kita diberikan hidup, dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah mengampuni segala pelanggaran kita. Inilah kebanggaan kita terhadap salib. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya bangga punya salib. Iya, orang mau ngomong apa tentang salib yang kita tahu di atas kayu salib membuktikan saya diberikan kehidupan. Di atas kayu salib itu membuktikan bahwa begitu besarnya kasih Allah dalam hidup saya. Orang kalau nggak ngerti salib nggak akan pernah tahu. Pemberitaan tentang salib, Alkitab katakan buat mereka yang akan binasa adalah sebuah kebodohan. Jadi biarin aja, nggak usah
panik, nggak usah stres orang ngomongin salib, kita tetap pegang. Karena salib membuktikan saya dikasihi Tuhan. Karena salib membuktikan saya yang tadinya mati karena pelanggaran dan dosa, saya diselamatkan, ditebus oleh kematiannya di atas kayu salib. Sama-sama bilang sama saya bangga punya salib Yesus. Amin. Yes. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan, sama-sama bilang sama saya, hutang saya dihapuskan. Sama-sama bilang sama saya, dosa-dosa pelanggaran saya dihapuskan. Amin. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini yang saya bilang kita bangga punya salib. Dipakukan dosa kita di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Bukan lagi pakai pengorbanan manusia, pengorbanan hewan. Nah, Yesus mati sekali selama-lamanya, kita diselamatkan. Di atas kayu salib itu segala kutuk yang harusnya ditimpakan, segala dosa, pelanggaran hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, digantikan oleh Yesus sebagai pengorbanan kekal. Yes. Kita bangga punya Yesus. Orang mau ngomong apa tentang Yesus, namanya orang kalau udah jatuh cinta. Kita bangga sama Yesus, saudaraku. Kita bangga terhadap apa yang Yesus udah buat di atas kayu salib. Makanya orang-orang muda, pegang tetap terus Yesus. Jangan pernah tukar Yesus oleh karena apapun juga. Siapapun kita pagi hari ini yang berdoa bersama-sama, pegang Yesus sampai akhir hidupmu. Karena ada upah, ada mahkota yang akan diberikan, dan janjinya jelas. Janji Yesus jelas. Aku akan menyediakan tempat bagimu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tetap pegang Yesus sampai akhir hidup kita. Ya, Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Coba lihat Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang agar kita yang tadinya mati karena dosa, agar kita tadinya mati karena pelanggaran kita, diberikan hidup. Jadi jelas ya, kalau kita dalam perjanjian lama kita lihat hanya Allah yang memberikan hidup, dalam perjanjian baru pernyataan Yesus jelas, Dia memberikan hidup buat kita. Jadi kita tahu Yesus adalah Allah. Dia yang memberikan kita kehidupan. Siapa yang bisa memberikan kehidupan? Dia membuktikan, membangkitkan Lazarus. Dia membuktikan dirinya sampai hari ini tidak ada dalam kuburnya. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Karena Yesus hidup, Dia bisa memberikan kehidupan buat kita yang mati secara rohani. Haleluya. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Lihat juga dalam Yohanes 10 ayat 28. Saya mau bagikan dulu beberapa ayat buat setiap kita supaya kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Siapa yang ngomong? Halo? Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya yang ngomong. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Yesus saya yang memberikan hidup yang kekal. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kalau bukan Allah? Halo? Iya kan? Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kalau bukan Allah? Dan itu pernyataan Yesus. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, Yesus saya bilang pasti, bukan mudah-mudahan. Yesus saya bilang pasti, bukan mudah-mudahan. Dan mereka yang diberikan Yesus hidup yang kekal, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yes. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Nggak ada yang bisa merebut tangan kita dari tangan Yesus, nggak ada. Tapi kitalah yang bisa keluar dari tangan Yesus. Kita sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Yesus. Kita bisa keluar. Tapi nggak ada yang bisa merebut tangan Yesus, merebut kita dari tangan Yesus, nggak ada. Nggak ada yang bisa merebut kita. Yohanes 11 ayat 25 dan ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, lagi-lagi ini perkataan Tuhan Yesus ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menyatakan dirinya, aku memberikan hidup yang kekal. Yesus menyatakan dirinya, akulah kebangkitan, akulah hidup. Dan yang bisa memberi hidup cuma Allah. Dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang memberikan hidup. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dahsyat. Kalau kita mengerti hal ini, saudaraku, kita nggak akan jadi orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena nasi dan lauk, oleh karena beras, oleh karena Indomie. Ditukar. Jangan jadi orang-orang yang sama seperti Esau, menukar kasih karunia dengan sesuatu yang fana. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan Yesus. Ini percaya? Kita percaya? Percaya. Karena itu kita mau merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran. Inilah kebenarannya. Yesus yang memberikan kehidupan, dan hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan. Berarti Yesus adalah Allah yang memberikan kehidupan. Simple. Amin. Yes. Nah, saya pelajari gini, saudara. Karena Yesus Kristus memberikan kita jaminan kehidupan kekal, maka yang pertama, ingat, Yesus janjikan buat saudara dan saya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memiliki hidup yang kekal. Dan karena Yesus memberikan kepastian, Yesus memberikan kita jaminan hidup yang kekal, maka yang pertama saya pelajari, ini merupakan pembuktian bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, Yesus bukan hanya sekedar rasul, namun dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Kenapa? Karena tadi saya bilang, hanya Allah yang bisa merubah debu dan tanah menjadi kehidupan. Hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku akan memberikan kehidupan yang kekal. Yesus keluar dari mulutnya, aku memberikan kehidupan yang kekal. Simple. Siapa manusia yang berani mengatakan aku bisa memberikan kamu hidup, kebangkitan dari kematian? Siapa yang bisa kalau dia bukan Allah? Jadi yang pertama saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Yesus Kristus memberikan kita jaminan kehidupan kekal, maka yang pertama, ini merupakan pembuktian bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, Yesus bukan hanya sekedar rasul, tapi dia adalah Tuhan dan Allah. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, lihat ya, pernyataan ini keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa jalan? Karena ada banyak orang yang sampai hari ini masih mencari jalan. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah jalan. Supaya apa Yesus bilang jalan? Supaya kita tidak tersesat. Yesus katakan, akulah jalan. Selanjutnya katakan apa? Akulah kebenaran. Alkitab katakan dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti orang yang tinggal dalam Yesus adalah orang yang tinggal dalam kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa hidup? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Ini menjawab semua pertanyaan tentang siapa Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan. Jangan cari jalan lagi. Cari Yesus. Datang sama Yesus. Yesus sudah menyatakan kok, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau ada orang udah kasih tahu nih jalan menuju Bandung ini, tapi kita masih cari jalan lagi. Mana ya jalannya ya ke Bandung ya? Mana cara jalan ke Bandung ya? Kan udah ada yang nunjukin, ini jalan ke Bandung, ayo lewat sini. Tapi dia masih cari jalan. Mana ya ke Bandung ya? Mana ya? Saudara, Yesus menunjukkan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa jalan? Karena dialah jalan satu-satunya menuju Allah. Kenapa kebenaran? Karena firman-Nya adalah kebenaran. Setiap orang yang tinggal dalamnya berjalan dalam kebenaran. Kenapa hidup? Karena hanya Yesus yang memberikan hidup. Kenapa dia bisa memberikan hidup? Karena dia Allah. Yang kedua, karena Yesus Kristus memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal, maka yang pertama ini merupakan pembuktian. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Karena Yesus Kristus memberikan kehidupan yang kekal, maka yang pertama ini adalah jaminan bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, Yesus bukan hanya sekedar rasul, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yang kedua, karena Yesus Kristus memberikan kita jaminan kehidupan kekal, maka yang kedua ini juga merupakan pembuktian bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya hidup. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari depan, Yesus kita hidup. Matius 28 ayat 5 dan ayat 6. Ketika perempuan-perempuan akan datang menjenguk kubur Yesus, apa yang terjadi? Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Apa dikatakan selanjutnya ayat 6? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Haleluya, haleluya. Ini membuktikan Yesus kita hidup. Dia menguasai maut, dia menaklukkan maut, dia mengalahkan kematian. Dan hanya pribadi yang mengalahkan kematian yang bisa memberikan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya hidup. Saudara, kalau engkau tahu Yesusmu hidup, jangan nyerah menghadapi apapun. Engkau tahu Yesusmu hidup, jangan nyerah menghadapi rumah tanggamu, jangan nyerah menghadapi ekonomimu, jangan nyerah menghadapi sakit penyakitmu. Kenapa? Kita punya Allah yang hidup. Yesus kita hidup. Ya, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya. Anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan disalibkan. Dia akan mati. Tapi hari yang ketiga, dia akan bangkit. Dia udah sampaikan itu. Ya, jadi yang kedua, karena Yesus Kristus memberikan kita jaminan kehidupan kekal, maka apa dikatakan selanjutnya? Kita percaya dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Yes. Yang ketiga, karena Yesus Kristus memberikan kita jaminan kehidupan kekal. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, Yesus tidak pernah menciptakan agama. Tapi Yesus suruh datang ke dadanya. Yesus datang. Maka saya ajak, ayo, engkau yang mau percaya sama Yesus, datang. Datang kepada Yesus, terima dia, maka kau akan memiliki kehidupan yang kekal. Yang ketiga, karena Yesus Kristus memberikan kita jaminan kehidupan kekal, maka yang ketiga, tetaplah bertahan untuk setia mengiring Yesus sampai maut menjemput setiap kita. Terus bertahan untuk setia mengikut Yesus, karena hanya orang yang bertahan sampai akhirlah, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang beroleh selamat. Jadi kalau sampai hari ini kita masih ikut Yesus, bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Apapun tawaran-tawaran yang ditawarkan untuk menggantikan Yesus sih, tinggalkan bos. Karena Yesus kita diselamatkan, karena Yesus kita dapat jaminan sorga, karena Yesus kita diberikan kehidupan kekal. Masa engkau mau tukarkan segitu hal yang berharga hanya untuk remeh-temeh yang ada di dunia, yang kita tahu hidup kita tidak lama di dunia ini.
Kita mau tukar suatu kekekalan dengan sesuatu yang bersifat sementara. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang selamat. Ya, jadi bukan hanya orang yang awal atau yang akhir, orang yang berada di pertengahan jalan, tapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Finishing well. Selesaikan itu secara sempurna, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang, Tuhan, aku bersyukur Engkau membuat aku bertahan sampai akhirnya. Saudara, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita dimanapun saudara berada. Ingat, Allah memberikan kehidupan, dan hanya Yesus yang mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia juga yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus juga yang mengatakan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Yesus juga yang mengatakan, aku memberikan kepada domba-dombaku hidup yang kekal. Dengan demikian kita tahu, pernyataan-pernyataan ini yang pertama membuktikan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan cuma sekedar rasul. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, pernyataan ini membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Berarti kalau kita punya Allah yang hidup, Dia sanggup tolong kita, Dia sanggup memberikan hari depan buat kita, Dia sanggup jamin masa depan kita, karena Dia hidup. Karena Dia Bapa kita yang baik. Dan yang ketiga, pernyataan Yesus memberikan kehidupan buat setiap kita. Karena itu tugas kita bertahan sampai akhir. Amin. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar betul, hari ini kami belajar banyak hal. Kalau ada di antara setiap umat Tuhan yang hari ini mungkin ragu-ragu oleh karena satu dan lain hal, hari ini biarlah firman-Mu meneguhkan hati setiap anak-anak Tuhan yang bergabung pada pagi hari ini. Bahkan kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus, biarlah setiap kebenaran firman itulah yang memerdekakan mereka, menuntun mereka dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Tuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap terus bertahan, untuk kami tetap terus percaya memegang iman kami sampai pada akhirnya. Karena kami percaya hanya orang-orang yang bertahan sampai kepada akhirnya, merekalah yang beroleh selamat. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, kalau ada di antara mereka keraguan-raguan, hamba berdoa biar Roh Kudus yang memberikan peneguhan, Roh Kudus yang menerangi hati mereka, sehingga mereka tetap terus ada dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang bergabung dalam doa pagi ini, Allah jamah masing-masing dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pagi hari ini menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Ada banyak umat Tuhan yang berdoa kepadamu ya Tuhan, dan kami tahu sampai hari ini Tuhan kami hidup. Tuhan kami mendengarkan doa kami, seruan kami, dan kami percaya firman-Mu tergenapi bagi kami. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami jadi orang-orang yang tetap terus memegang iman kami sampai Tuhan Yesus menjemput kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau diantara mereka hari-hari ini rumah tangga sedang tergoncang, hamba memohonkan belas kasihan Tuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan tetap terus memegang rumah tangga mereka, pemulihan rumah tangga terjadi. Kami percaya jika Tuhan dapati rumah tangga mereka sedang retak, hari ini Tuhan yang memulihkan, sehingga hati setiap suami, hati setiap istri dijamah, dibalut, dan di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang pagi hari ini berdoa ya Tuhan, untuk mendapatkan kesehatan yang hari-hari ini mereka doakan. Hamba percaya sampai hari ini firman-Mu mengingatkan kami, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Jika engkau hari ini mengalami kelemahan tubuh dan kamu melihat kesembuhan, letakkan tanganmu di bagian kananmu, di bagian tubuhmu yang sakit.
Kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus, biar kuasa bilur-bilur-Mu yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang menyembuhkan kami. Setiap kutuk sakit penyakit sudah ditebus dalam kehidupan kami, digantung di atas kayu salib, dan kami terima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami di dalam nama Yesus, sehingga pagi hari ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Oh, segala sakit penyakit di dalam nama Yesus dihalau atas tubuh kami. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Di dalam nama Yesus kami sembuh, kami terima kuasa, kami terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini dalam hidup mereka. Oh Tuhan, kami terima. Kami tidak bimbang, kami percaya sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang mengarahkan setiap kami umat-Mu, agar kami tetap terus berada dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam studi mereka, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang membukakan lapangan pekerjaan. Kalau mereka yang hari-hari sedang merintis usaha, biarlah Tuhan yang mempertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib tempat di mana mereka akan berusaha, bahkan usaha apa yang akan mereka rintis. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bukakan jalan. Kami percaya sampai hari ini Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan bagi kami. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam masa muda mereka. Tuhan tolong sehingga masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Hari depan mereka adalah hari depan yang penuh pengharapan, sehingga ketika orang-orang muda ini datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang memberkati masa muda mereka dan membawa masa muda mereka masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang berdoa agar Tuhan mengirimkan pasangan hidup bagi mereka, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahkan mencintai dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada suami-suami atau istri-istri yang mereka pagi hari ini berdoa dalam rumah tangga mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Jika itu adalah dirimu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang membukakan kandungan mereka, istri-istri, dan Tuhan memberkati kesehatan reproduksi mereka, karena kami percaya kehidupan itu berasal daripada Tuhan. Dan kami doa dalam nama Yesus, biarlah Allah yang memberkati mereka dengan keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Biarlah kota kami damai, kota kami aman, kota kami tentram, kota kami diberkati Tuhan. Dijauhkan kota kami dari segala mara bahaya, dijauhkan kota kami dari segala bencana alam di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat kota-kota yang tergoncang oleh bencana alam. Tuhan jaga, Tuhan pelihara setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana boleh menjadi berkat di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang mengalami kerugian, di dalam nama Yesus Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pengharapan dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Oh, setiap kutuk-kutuk yang ada atas bangsa ini kami patahkan dalam nama Yesus. Memohonkan belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami di rumah kami masing-masing mengangkat tangan kami ucapkan berkat
berkat. Indonesia diberkati, ekonominya diberkati Tuhan, ekonominya kuat, ekonominya maju, ekonominya bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan atas bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa, setiap mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari bangsa kami, mereka yang mencoba menghalalkan segala cara yang mengambil keuntungan dari bangsa kami, bahkan mereka yang menabur roh pemecah belah atas bangsa kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Allah berperkara dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami ucapkan berkat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para lurah, camat, para RT RW. Kami berdoa ya Tuhan buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin ini diberikan roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan dalam setiap mereka mengambil keputusan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan rencana tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan bertindak, Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan Allah memberkati sehingga KPU yang bekerja maupun pemimpin-pemimpin partai yang memilih, Tuhan tolong setiap mereka agar dalam tuntunan dan dalam arahan kuasa-Mu ya Allah. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hal-hal baik sudah Tuhan Yesus kerjakan atas bangsa kami. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan, tuntun terangi hati mereka sehingga mereka pada akhirnya diterangi dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Pekerjaan, usaha, studi kami di sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini, kami perkatakan menjadi hari berkat, hari mujizat, hari anugerah, dan hari pertolongan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita berterima kasih buat anugerah Tuhan. Ingat, Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Allah, dan Dia adalah juru selamat yang sudah mengubahkan segala kematian kutuk kita, memberikan kita hidup yang kekal. Tetap pertahankan imanmu, tetap pegang imanmu sampai Tuhan menjemput kita pulang. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan pastikan setiap kita tetap terus menjadi berkat. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.